Hari ini kita akan membahas dua hal menarik yang meramaikan dunia per-Marvelan atau per-MCU sepekan terakhir. Ada kabar baik dan juga kabar yang kurang mengenakan. Keduanya akan kita bahas dalam video kali ini. Apa saja berita yang dimaksud? Berikut adalah video selengkapnya. Berita pertama, kita buka dengan berita yang baik terlebih dahulu. Henry Cavill, aktor Hollywood yang terkenal dalam perannya sebagai Superman, berpotensi bergabung dengan Marvel Cinematic Universe setelah kepergiannya dari DC Extended Universe. Kabar ini dibocorkan pertama kali oleh akun pembocor handal yang sangat sering akurat dalam memberikan informasi terkait kabar-kabar produksi film-film Marvel. Ya, akun My Time to Shine Hello alias disingkat MTTSH mengabarkan bahwa saat ini Marvel diam-diam sudah melakukan pembicaraan secara rahasia dengan aktor pemeran Superman tersebut untuk kemudian memerankan karakter di dalam alam semesta MCU. Hanya saja tidak disebutkan secara detail peran apa yang akan dia mainkan. Ini berarti bisa superhero atau juga supervillain. Peran yang dirahasiakan ini sangat mungkin terungkap dalam acara pengumuman besar yang biasanya dihadiri oleh petinggi Marvel, baik dalam acara SDCC maupun D23. Spekulasi liar kemudian bermunculan mengikuti kabar menarik satu ini. Ada yang menyebutkan bahwa Henry Cavill akan berperan sebagai Dr. Doom, musuh yang akan muncul sekilas dalam film Fantastic Four tahun depan, namun dipastikan akan berdampak besar untuk film Avengers selanjutnya. Ada juga spekulasi menarik yang mengatakan bahwa Henry Cavill bisa juga memerankan Captain Britain, semacam versi Captain America tapi berasal dari Inggris. Spekulasi ini bukan tanpa dasar, mengingat sang aktor sendiri yang mengaku sangat tertarik untuk memerankan Captain Britain dalam suatu wawancara bersama dengan pihak The Hollywood Reporter, tepatnya pada tahun 2021 lalu. Dalam jawabannya, Henry Cavill mengaku sudah mengetahui rumor mengenai Captain Britain yang diarahkan kepadanya, dan dia merasa sangat tertarik untuk menghidupkan karakter tersebut ke dalam versi layar lebar. Tentunya dengan gaya yang dibuat lebih modern, serupa dengan bagaimana MCU menghidupkan Captain America. Kutipan tersebut bisa kalian baca sendiri dalam tangkapan layar berikut ini. Rumor bergabungnya Henry Cavill ke dalam semesta MCU memang sudah menjadi topik hangat selama beberapa waktu. Banyak penggemar yang menginginkan keterlibatannya bersama para pahlawan Avengers bahkan sebelum berita ini mencuat. Dirinya bahkan pernah dirumorkan untuk berperan sebagai Hyperion dan muncul dalam serial Loki season 2. Namun, Henry Cavill sendiri membantah rumor ini dengan menepis keterlibatannya dalam serial Loki season 2 saat tanya jawab dalam acara podcast Happy Sad Confused dari MTV bersama dengan Josh Horowitz. Dan memang benar dirinya tidak terlibat dalam serial tersebut, di mana hal ini sekaligus menandakan bahwa dugaan para penggemar terbukti meleset. Sekarang, dengan pembocor handal yang mengabarkan berita tersebut, kemungkinan besar laporannya memang benar dan Henry Cavill diam-diam sudah bergabung ke dalam semesta MCU dengan peran yang masih dirahasiakan. Kalau menurut pandangan kalian, Henry Cavill ini cocok untuk memerankan karakter Marvel yang mana? Kami ingin tahu jawabannya, jadi silahkan tulis di kolom komentar agar semua yang membaca mengetahuinya. Nah, jika kabar sebelumnya terdengar sangat menarik dan menjadi kabar yang baik, meski kita masih harus menunggu konfirmasi langsung dari Marvel Studios, kabar berikutnya mungkin bisa memicu rasa amarah karena memang cukup menyebalkan. Kabar ini datang dari Daniel Richman atau Daniel RPK, orang yang juga sering membocorkan informasi terkait film-film Marvel karena dia mendapatkan kabarnya dari orang dalam. Ternyata ada beberapa hal yang ingin Sony lakukan terhadap kelanjutan film Spider-Man No Way Home yang sampai saat ini masih belum diberi judul. Di sini kami akan menyebutkan setiap poin yang Sony inginkan, lalu akan kami berikan tanggapannya. Pertama, CEO Sony Pictures yang bernama Tom Rothman ingin agar film Spider-Man 4 kembali diarahkan oleh Jon Watts yang selama ini mengarahkan film-film Spider-Man MCU, sementara Kevin Feige menginginkan sutradara yang baru. Nah, jika kalian beranggapan Sony memberikan ide yang benar karena merasa sutradara tersebut sukses menghidupkan 3 film Spider-Man hingga menghasilkan keuntungan yang fantastis, namun kalian juga perlu ingat bahwa Jon Watts memutuskan untuk berhenti menyutradarai film-film superhero, terutama film Spider-Man. Dia mengaku lelah dan ingin rehat, juga ingin mengerjakan film-film dengan tema yang lain. Maka dari itu, dia memutuskan keluar dari proyek Fantastic Four Reboot yang sebelumnya menunjuknya sebagai sutradara. Dengan performa yang epik dan menghasilkan keuntungan dari film yang menarik, tentu Sony sudah menaruh hati dan menginginkan sang sutradara untuk kembali.
Sementara Kevin sendiri tidak setuju karena di dunia ini masih banyak sutradara-sutradara lain dengan kemampuan yang sama atau bahkan bisa bersaing dengan Jon Watts dalam mengarahkan film Spider-Man. Terlebih Jon Watts sendiri sudah pensi, jadi keinginan Sony terlihat sangat memaksa dan juga egois jika hanya mengharapkan keuntungan yang fantastis. Poin kedua, Sony ingin kembali menggunakan tema multiverse untuk Spider-Man 4 MCU, sementara Kevin Feige menginginkan pendekatan berbeda dengan tidak mengulangi ide sebelumnya. Ya, tentunya kalian masih ingat seperti apa epicnya film Spider-Man No Way Home. Film ini bahkan bisa disebut sebagai salah satu film fanservice terbaik berkat ide multiverse yang akhirnya mendatangkan dua Spider-Man dari alam semesta lain ke dalam satu film yang sama. Tidak heran penontonnya sangat membludak karena dengan kedatangan Tobey Maguire dan Andrew Garfield, penonton dari segala usia bisa berkumpul bersama, bahkan bapak-bapak beranak 3 bisa kembali bernostalgia dengan kembali menonton Spider-Man yang menghibur masa kecilnya. Dengan semua aspek tersebut, tidak heran Spider-Man No Way Home sukses meraup keuntungan hingga menyentuh angka 1,9 miliar US dollar, di mana jika kita rupiahkan menjadi sekitar 30 triliun lebih. Dengan keuntungan yang fantastis, tentu Sony ingin mendapatkan hasil yang sama, dan menurut mereka, cara terbaik untuk mencapainya adalah dengan fanservice dan kembali memakai tema multiverse seperti dengan film sebelumnya. Nah, menurut pendapat kami, jelas hal ini akan membosankan. Sesuatu yang baru dan mengagumkan cukup sekali saja untuk ditampilkan. Jika terus mengulangi dan memakai formula yang sama, para penonton jelas akan bosan karena mereka sudah pernah menyaksikan hal yang sama, seolah mendapatkan pengalaman menonton yang tidak lagi berbeda. Sudah tidak ada elemen kejutan jika memakai tema yang sama, kecuali jika memberikan jarak yang mungkin cukup jauh dari formula sebelumnya. Maka dari itu, ending No Way Home dibuat dengan sangat baik meskipun cukup menyedihkan. Peter dikisahkan tidak lagi dikenal oleh orang-orang, semua rekan dan orang terdekatnya melupakannya, ditambah dia menjelma menjadi pahlawan yang bekerja secara sendiri tanpa dibantu dengan Happy, Tony, atau bahkan kostum Iron Spider yang selama ini mempermudahkannya. Jelas, ending yang epic ini seolah mereset kehidupan Spider-Man menjadi seperti baru alias dimulai dari nol besar. Tujuannya agar kita sebagai penonton melihat seperti apa kisah asli dari Spider-Man yang sejatinya adalah superhero tingkat jalanan, dengan sifat kemandirian bukan mengandalkan bantuan dari orang lain. Dengan ending seperti itu, Marvel Studios seolah membuat Spider-Man rehat sejenak dari peristiwa besar yang melibatkan Avengers apalagi multiverse. Maka dari itu, pendekatan tema superhero jalanan akan sangat masuk akal daripada kembali memakai tema multiverse karena sebagai penonton sekaligus penggemar, tentu kita mengharapkan film yang bervariasi, penuh penyegaran, juga ide berbeda di tiap filmnya, bukan mengadaptasi tema yang sudah dimunculkan sebelumnya. Jadi jelas, kami termasuk yang menentang ide Sony, karena mereka melihat keuntungan saja tanpa memikirkan bagaimana efeknya kepada kita sebagai penonton, termasuk juga nasib dari masa depan Spider-Man-nya. Jangan sampai film Spider-Man 3 era Tobey Maguire kembali terulang, film tersebut hancur karena Sony yang terlalu mendesak untuk menambahkan sesuatu sesuka mereka. Dan poin yang ketiga, Sony ingin mempercepat perilisan film Spider-Man versi Miles Morales dengan Marvel Studios sebagai rumah produksinya. Tidak jauh berbeda dengan Tom Rothman, Amy Pascal selaku petinggi Sony Pictures juga mendesak Marvel Studios kali ini dengan mempercepat perilisan film Spider-Man versi Miles Morales. Ya, selain Peter Parker, sosok Spider-Man yang cukup terkenal adalah versi Miles Morales. Dia sudah hadir dalam versi film animasi dan juga video game, di mana keduanya sama-sama menguntungkan bagi Sony. Sekarang, Amy Pascal menginginkan keuntungan yang lain dengan menghidupkan karakter tersebut ke dalam versi live action di bawah produksi yang sama, yaitu Marvel Studios, sama seperti dengan Spider-Man versi Tom Holland. Nah, menurut kami, melibatkan Miles Morales memang penting bagi masa depan waralaba ini. Sosoknya bahkan sempat sedikit disinggung dalam film Spider-Man Homecoming pada adegan yang dihapus. Yeah, sorry Miles, I'm not gonna make it. Yeah, I'm just stuck. Selain itu, sosok Prowler alias Aaron Davis, paman dari Miles Morales, sudah ada di dalam alam semesta MCU, tinggal menunggu giliran keponakannya untuk muncul. Namun, untuk sampai mendapatkan film solonya dalam waktu dekat, jelas hal ini terlihat terburu-buru dan cukup memaksa. Spider-Man versi Peter saja baru bersiap melanjutkan kehidupan barunya. Tentunya para penonton harus bisa bertahan dengan kisah tersebut tanpa terbagi fokus antara kisah Peter dengan Miles Morales. Daripada mendesak film solonya, alangkah lebih baik jika Miles Morales diperkenalkan terlebih dahulu, mungkin bisa muncul sekilas dalam film Spider-Man versi Peter Parker untuk kemudian mendapatkan film solonya. Harus ada hubungan kuat antar dua karakter ini dengan tujuan untuk mendekatkan dan menyatukan keduanya. Sony tidak boleh serta-merta memaksa Marvel Studios untuk membuat film solo Miles Morales, padahal masih ada film Spider-Man yang saat ini mengalami selisih paham terkait dengan ide yang akan dibawakan. Singkatnya, merilis film Spider-Man Miles Morales versi live action sangat diperbolehkan, tapi semua itu butuh waktu dan adaptasi yang kuat untuk menghadirkan cerita yang relevan dan terhubung langsung dengan film-film yang lainnya.
Dan itulah dua kabar menarik yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Untuk Henry Cavill, mari kita doakan yang terbaik, karena apapun peran yang akan dia mainkan, kita pasti sudah yakin bahwa peran tersebut akan cocok, ditambah dengan performa sang aktor yang memang ahli dalam bidangnya. Untuk Spider-Man 4, semoga Sony mau mendengarkan pihak Marvel Studios, karena jika mereka sudah memasrahkan film ini kepada studio yang benar-benar mengetahui seluk-beluk per-Marvelan, maka Sony harus bisa percaya dan tidak harus memaksakan ini-itunya. Demikian video kita kali ini, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.